Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi citra pada jaringan transportasi dan tata guna lahan. Kita mulai dari jaringan transportasi terlebih dahulu. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi karena mengalami perpindahan. Oleh karena itu, wilayah yang dihubungkan tidak tertutup pada dua wilayah saja, tetapi bisa lebih dari dua wilayah. Dari banyaknya wilayah yang ada akan membentuk sebuah jaringan transportasi. Jaringan transportasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Ada beberapa komponen dasar yang berfungsi pada semua sistem transportasi, yaitu ada tujuan pergerakan berdasarkan waktunya juga dan kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan tujuan pergerakan berawal dari satu lokasi ke lokasi yang lain, seperti halnya berangkat kerja atau pergi bersekolah. Selain itu juga dilakukan perpindahan seperti halnya pergi ke tempat belanja, ke tempat sosial, atau tempat rekreasi. Pergerakan seperti pergi kerja dan pergi sekolah merupakan sebuah hal yang dilakukan setiap hari, maka disebut dengan pergerakan rutin. Kemudian berdasarkan waktunya, pergerakan dibedakan pada waktu tertentu. Contoh waktu padat biasanya dirasakan saat jam berangkat kantor atau pulang kantor. Selain itu juga dirasakan saat weekend atau akhir pekan karena banyak para penduduk yang pergi ke tempat wisata. Sedangkan untuk waktu luang biasanya pada jam-jam malam. Kemudian berdasarkan kondisi sosial, pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk yang ada, dari mulai tinggi, menengah, dan rendah, dan tingkat kepemilikan suatu kendaraan. Kita masuk ke interpretasi peta jaringan transportasi. Interpretasi peta jaringan transportasi juga dapat dilakukan dalam konteks hubungan sistem transportasi dengan ruang. Sistem transportasi terkait dengan perpindahan antar ruang. Ada beberapa kenampakan fisik ruang yang mempengaruhi sistem transportasi. Ketiga kenampakan fisik tersebut adalah topografi, hidrologi, dan iklim. Kenampakan topografi dapat dilihat pada daerah pegunungan, lembah, yang sangat mempengaruhi struktur jaringan, biaya, dan kelayakan proyek transportasi. Infrastruktur transportasi darat utamanya dibangun di wilayah yang mempunyai hambatan fisik yang paling rendah, seperti dataran atau sepanjang lembah atau celah antara pegunungan, seperti pada gambar ini. Sedangkan transportasi air dipengaruhi oleh kedalaman air dan adanya rintangan dari terumbu karang. Selain itu, garis pantai memberi pengaruh pada pembangunan pelabuhan. Sedangkan untuk transportasi udara harus membutuhkan wilayah yang cukup luas karena digunakan untuk landasan pesawat terbang. Kemudian hidrologi mencakup sifat, sebaran, dan sirkulasi air yang berperan penting dalam industri transportasi, terutama pada transportasi air yang dipengaruhi oleh adanya alur yang dapat dilayari melalui sungai seperti pada Sungai Mahakam, danau yang contohkan pada Danau Toba. Biasanya memang sungai-sungai besar di Kalimantan dijadikan sebuah jalur transportasi. Dari sisi lain, saluran air juga dapat menjadi penghalang transportasi darat. Untuk itu perlu dibangunnya sebuah jembatan. Kemudian ada faktor iklim. Komponen utama iklim antara lain suhu, angin, dan curah hujan. Ketiga komponen ini berpengaruh pada moda dan infrastruktur transportasi. Pengangkutan barang dan perpindahan penumpang dapat dibatasi oleh kondisi iklim yang berbahaya, seperti halnya hujan deras dan kabut, seperti pada gambar, karena kabut bisa menghalangi jarak pandang para pengemudi. Selain itu, iklim juga mempengaruhi biaya konstruksi dan pemeliharaan jaringan transportasi, karena cuaca ekstrim dapat mempengaruhi atau mempercepat kerusakan pada suatu konstruksi. Selain itu, iklim juga dapat menyebabkan pembatalan penerbangan. Karena terjadi cuaca buruk di suatu wilayah, penerbangan menjadi delay ataupun dibatalkan. Kemudian kita masuk pada penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Dalam kajian transportasi,
Citra penginderaan jauh banyak menyediakan data dan informasi dibandingkan dengan metode cara konvensional atau dicontohkan atau secara langsung seperti survei lapangan, studi literatur, dan studi dokumentasi. Selain itu, data citra penginderaan jauh lebih banyak tersedia sehingga lebih memudahkan dalam perencanaan transportasi. Peran penginderaan jauh dalam kajian transportasi meliputi penyediaan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk, serta inventarisasi jaringan transportasi. Kita mulai dari penyediaan data penggunaan lahan. Perencanaan transportasi memerlukan data penggunaan lahan untuk menentukan pola pergerakan, volume, distribusi sarana angkutan, dan tingkat aksesibilitas sistem transportasi. Data penggunaan lahan dapat menentukan harga lahan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perdagangan, permukiman, industri, dan jasa. Selain itu, cap citra penginderaan jauh dapat kita bandingkan karena citra dapat direkam dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita dapat melihat perkembangan wilayah tersebut sehingga pengembangan transportasi yang ada lebih terencana. Kemudian masuk pada pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk. Kondisi sosial ekonomi dan karakteristik penduduk pada suatu wilayah mencerminkan pola penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap kebutuhan transportasi. Penginderaan jauh merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam memperkirakan jumlah penduduk. Seperti yang terlihat pada gambar citra ini, wilayah ini sangat padat penduduk. Jadi pasti dibutuhkan sarana transportasi yang lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Kemudian masuk kepada inventarisasi jaringan transportasi. Citra penginderaan jauh dengan resolusi tinggi dapat menampilkan data jaringan jalan. Pada gambar ini terlihat ring road yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bila kita bisa memperbesar resolusi citra ini, maka akan lebih tampak jalan-jalan yang ada di kota Jogja. Seperti halnya akan tampak jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal yang ada di kota Jogja. Selain itu, jaringan jalan pada citra juga dapat ditampilkan persimpangan jalan, tempat parkir, terminal, bandar udara, dan stasiun kereta api. Informasi yang detail dan akurat tentang jaringan jalan merupakan dasar untuk manajemen dan perencanaan transportasi. Citra satelit penginderaan jauh dapat menyediakan sumber informasi spasial, terutama pada jaringan jalan seperti lokasi, panjang jalan, lebar jalan, dan kualitas jalan. Selain itu, penginderaan jauh juga dapat difungsikan untuk melihat kemacetan pada suatu jalan. Contohnya pada saat kita menggunakan aplikasi Google Map, kita dapat melihat tingkat kemacetan suatu jalan. Karena memang kemajuan teknologi saat ini mampu merekam pergerakan kendaraan pada jalan raya secara real time atau secara langsung. Itu tadi penjelasan mengenai penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Berikutnya kita akan masuk mengenai tata guna lahan. Lahan sendiri memiliki pengertian bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Perubahan yang terjadi pada lahan secara alami atau akibat pengaruh manusia berdampak pada flora fauna, tanah, distribusi air permukaan, dan iklim. Perubahan tersebut terlihat dalam dinamika ekosistem. Agar terjadi dinamika ekosistem yang berkelanjutan, maka dibutuhkan tata guna lahan yang baik. Tata guna lahan sendiri diartikan sebagai penggunaan lahan yang direncanakan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Tata guna lahan mencakup cara menggunakan biofisik lahan dan tujuan yang mendasari penggunaannya, seperti penebangan hutan, peternakan, dan pertanian. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan, seperti faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor konfigurasi budaya. Faktor fisik antara lain mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. Sedangkan faktor ekonomi mencakup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. Terakhir, konfigurasi budaya mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, dan tradisi. Masuk pada unsur-unsur interpretasi citra tata guna lahan, dimulai dari rona dan warna. Rona sendiri adalah elemen penting dalam interpretasi citra. Rona mengacu pada setiap variasi yang dapat dibedakan dari putih menjadi hitam yang merupakan hasil dari refleksi cahaya. Biasanya dapat kita temui pada citra pankromatik hitam putih. Di sini terlihat warna air laut gelap, sedangkan warna pasir terlihat cerah atau berwarna putih. Hal itu berdasarkan penerimaan penyinaran matahari yang diterima kedua objek tersebut. Sedangkan untuk warna terlihat
tampak sama dengan apa yang kita lihat karena memiliki spektrum hampir mirip dengan mata kita. Jadi warna hijau di sini menggambarkan tutupan vegetasi. Sedangkan warna coklat kekuningan ini menggambarkan sebuah sungai yang memiliki air yang relatif keruh. Kemudian ada unsur ukuran. Ukuran mencakup panjang, lebar, dan luas suatu objek. Setiap objek memiliki ukuran tertentu. Ukuran objek yang relatif dan absolut itu penting. Seorang peneliti yang menginterpretasikan citra harus menilai secara signifikan objek dan kenampakan geografis dengan menghubungkannya pada latar belakang objek dan kenampakan geografis. Contohnya, bangunan sekolah pasti lebih besar dibandingkan rumah-rumah warga. Kemudian bentuk. Bentuk pada setiap objek yang ada di dalam citra memiliki bentuknya sendiri-sendiri atau memiliki ciri-ciri tersendiri. Bentuk suatu objek memberikan petunjuk dalam pengidentifikasian. Kenampakan buatan manusia biasanya memiliki garis-garis yang tegas. Sedangkan kenampakan alamiah biasanya memiliki bentuk berlekuk-lekuk. Seperti halnya bangunan-bangunan ini memiliki sudut-sudut yang tegas, sedangkan vegetasi-vegetasi yang ada memiliki lekuk-lekuk yang tidak beraturan. Kemudian masuk pada unsur interpretasi berupa tekstur. Tekstur mengacu pada frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada tingkatan tekstur yaitu halus, sedang, dan kasar. Terlihat dari interpretasi citra pada gambar ini, tekstur tutupan vegetasi ini terlihat kasar dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada di sebelah kirinya. Ini terlihat halus, sedangkan ini terlihat kasar. Meskipun terkadang ada beberapa vegetasi yang alami juga memiliki tekstur yang halus. Berikutnya, unsur interpretasi citra berupa bayangan. Bayangan berkaitan dengan ukuran dan bentuk suatu objek. Pola bayangan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi suatu objek. Contohnya pada citra ini, kita dapat mendefinisikan atau mengenali objek ini adalah sebuah jembatan karena terdapat sebuah bayangan di bawahnya. Apabila kita tidak dapat melihat bayangan ini, dimungkinkan kita hanya melihat objek ini sebagai sebuah jalan biasa. Selain itu, untuk tata guna lahan, kita dapat melihat suatu bayangan pada suatu pohon. Jadi semakin terlihat bayangannya, maka dipastikan pohon tersebut memiliki ketinggian yang cukup tinggi. Kemudian masuk kepada unsur pola. Pola dapat didefinisikan sebagai penataan ruang objek. Pola merupakan pengaturan objek secara teratur, Pola dapat menjelaskan kenampakan geografis pada kenampakan alam. Pola buatan manusia dan alam seringkali memiliki ciri yang sangat berbeda. Seperti pada contoh citra ini, pola tanaman kelapa sawit yang ditanam secara langsung oleh manusia memiliki pola yang lebih teratur dibandingkan vegetasi yang tumbuh secara alami. Masuk pada unsur situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Misalnya, penggunaan situs untuk mengenali pola permukiman sejajar di jalan, seperti pada gambar ini. Permukiman yang ada dibangun berdasarkan jalan yang memanjang. Terakhir ada unsur asosiasi. Asosiasi merupakan salah satu petunjuk paling bermanfaat dalam mengidentifikasi instalasi buatan manusia. Beberapa objek umumnya terkait satu sama lain. Seperti halnya pada contoh ini, terlihat ada lintasan rel kereta api dan ada sebuah bangunan di dekatnya. Biasanya yang berasosiasi dengan rel kereta api yaitu sebuah stasiun. Itu tadi pembahasan mengenai unsur interpretasi citra tata guna lahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar atau bisa menghubungi saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.